Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin berbagi tentang pertanyaan atau request dari beberapa kepala sekolah ataupun guru yang bertanya tentang KOSP dan KSP. Nah, apakah sekolah kita atau satuan pendidikan kita menggunakan KOSP ataukah KSP? Apakah perbedaan antara KOSP dan KSP tersebut? Nah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk menggunakan KSP ataupun KOSP. Namun demikian Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita bantu channel ini terus berkembang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan informasi terbaru. Tentu saja dari laman-laman akurat yang telah kita jadikan referensi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan komentar, saran, request dengan cara subscribe, like, and share. Semoga sehat selalu. Nah, mari kita bahas pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan dari kepala sekolah atau beberapa kepala sekolah dan guru tentang perbedaan esensial antara KOSP dengan KSP, di mana sekolah apakah menggunakan KOSP ataupun KSP untuk kegiatan atau penerapan pembelajaran atau kegiatan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Nah, PMM dari guru.kemdikbud.go.id menjawab bahwa perbedaan antara KOSP atau kurikulum operasional pendidikan dengan KSP, kurikulum satuan pendidikan, secara esensi terletak pada pendekatan dan penerapannya saja di sekolah. Jadi KOSP dengan KSP ini berbeda pada pendekatan dan penerapannya saja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa KSP merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan karakteristik dan kebutuhan murid serta lingkungan sekolah. Jadi kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan itu mengacu kepada kebutuhan murid dan karakteristik di sekolah tersebut. Gampangannya, KOSP itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, kondisi murid dan lain sebagainya. Sehingga di sini KOSP memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal. Ya, jadi KOSP itu lebih bersifat lokalitas atau sesuai dengan lingkungan belajar. Juga kebutuhan murid. Nah, tujuannya apa? Pembelajaran menjadi relevan dan kontekstual. Misalnya mungkin di sekolah pegunungan ada tambahan kegiatan aktivitas pembelajaran tentang lingkungan pegunungan dan lain sebagainya. Jadi yang menyangkut lokalitas atau yang menyangkut lingkungan sekitar sekolah dan karakteristik murid itu sebaiknya menggunakan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, untuk KSP adalah kurikulum yang lebih umum. Jadi umum. Nah, kurikulum ini biasanya disusun oleh pemerintah atau otoritas pendidikan pusat. Sehingga KSP atau kurikulum satuan pendidikan ini lebih standar dan seragam di seluruh satuan pendidikan. Nah, tujuannya apa? Memastikan kesetaraan dan standar pendidikan yang sama di berbagai daerah. Jelas Bapak Ibu bahwa KSP itu adalah standar dari kurikulum yang bisa digunakan di seluruh satuan pendidikan. Artinya lebih umum. Jadi KSP ini bisa diterapkan di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C. Sehingga di situ di KSP ada standarisasi dari kegiatan pendidikan yang bisa diselenggarakan, gitu ya. Nah, tujuannya apa kok KSP? Nah, tujuannya memastikan kesetaraan dan standarisasi pendidikan yang sama di berbagai daerah. Nah, ini bisa menggunakan KSP. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, KOSP memberikan ruang lebih besar kepada sekolah untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal.
Nah, ini menangnya atau enaknya di KSP diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan lokalitas lingkungan sekitar sekolah dan karakteristik murid. Nah, sedangkan KSP, Bapak Ibu sekalian, lebih berfokus pada standar nasional yang seragam. Jadi, sesuai dengan standarisasi nasional kalau KSP itu. Jadi kalau menerapkan KSP, maka antar sekolah itu sama nanti standarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apakah sekolah harus menerapkan KSP atau KKSP, Bapak Ibu? Jadi ini ada dua pilihan. Apakah sekolah kita mau menggunakan menerapkan KSP atau KOSP? Nah itu ya, ini pertanyaan yang cukup mendasar juga. Jadi jawabannya sebenarnya satuan pendidikan di Indonesia ini semuanya dianjurkan untuk menerapkan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena KOSP memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan murid serta lingkungan sekolah. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, bahwa KOSP ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan murid di lingkungan sekolah, sebagaimana dijelaskan tadi. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, KOSP ini lebih disarankan. Kenapa? Karena memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan murid. Cukup berbeda, Bapak Ibu, dengan KSP yang lebih standar dan seragam di seluruh satuan pendidikan. Maka disarankan sebaiknya satuan pendidikan menerapkan KOSP untuk memberikan pembelajaran yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat contoh KOSP Bapak Ibu. Di sini ada KOSP ya dari sekolah, contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu bisa saja nanti bisa klik dan unduh di bawah deskripsi judul ini. Kemudian di sini terdapat pula contoh KSP. KSP, Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya di bawah deskripsi judul ini. Jadi mungkin ada yang relevan, Bapak Ibu silahkan. Nah, di sini ada contoh KSP dan KOSP. Nah, untuk panduan pengembangan KSP Bapak Ibu, di sini juga Bapak Ibu bisa membacanya di deskripsi judul ini. Di sini ada acuan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, mulai dari kerangka dasar, visi dan misi, kemudian ada standar nasional pendidikan. Nah, strukturnya demikian Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi tentang penyusunan KSP dan peninjauan maupun revisi KSP. Silakan Bapak Ibu bisa unduh panduannya atau membaca di link di bawah deskripsi judul ini. Demikian dari Pak Guru Pedia, Bapak Ibu semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa untuk terus berkarya, berbagi. Dan Pak Guru Pedia menerima masukan, saran maupun jalan keluar atau solusi alternatif dari persoalan-persoalan pendidikan. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.